Jauh sebelum kisah perang Troya, sebelum Theseus sang pahlawan Athena mengalahkan Minotaur di labirin Kreta, sebelum Herakles menyelesaikan 12 tugasnya yang fenomenal, dan bahkan sebelum kisah para dewa Olympus yang terkenal seperti Zeus, Poseidon, atau Apollo memerintah dunia dari puncak gunung Olympus. Jauh sebelum kisah itu semua, ada kisah yang lebih tua, lebih dalam, dan lebih gelap. Dewa Olympus tercipta dari silsilah panjang para dewa, yang merupakan hasil dari penciptaan yang berlangsung selama ratusan, ribuan, bahkan jutaan tahun lamanya. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, seorang penyair legendaris dari Yunani, Homer, bersama dengan beberapa penyair hebat lainnya, mencatat kisah-kisah yang kita kenal sebagai mitologi Yunani. Dalam video kali ini, kisah mitologi banyak diambil dari tulisan yang dibuat oleh Hesiod. Hesiod adalah seorang penyair yang paling disegani di Yunani pada abad ke-8 sebelum Masehi. Ia tercatat aktif menulis berbagai syair di sekitar tahun 750 sampai dengan 650 sebelum Masehi, waktu yang sama dengan Homer. Beberapa karyanya diantaranya adalah Works and Days, yang menceritakan 5 zaman manusia, Shield of Herakles, perjuangan heroik seorang manusia setengah dewa bernama Herakles dalam menjalankan 12 tugas besarnya, dan Theogony, yang menceritakan asal-usul para dewa, garis keturunan mereka, dan sampai dengan peristiwa yang menyebabkan Zeus dikenal sebagai raja para dewa. Theogony ditulis oleh Hesiod sekitar tahun 730 sampai dengan 700 sebelum Masehi. Sebuah karya yang ditulis dalam dialek epik Yunani kuno dan terdiri tidak kurang dari 1022 baris. Puisi ini dipercaya dan diyakini sebagai salah satu sumber terpenting untuk memahami kosmologi Yunani awal. Setidaknya, kisah mitologi Yunani dapat dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, dewa generasi pertama atau The Primordials. Bagian kedua, dewa generasi kedua atau The Titans. Dan bagian ketiga, dewa generasi ketiga atau The Olympians. Kisah ini dimulai dalam kegelapan total, saat segala sesuatu belum terbentuk, hanya ada kegelapan yang tak berujung, kesunyian, dan kekosongan yang mutlak, atau yang disebut dengan void. Dan dalam keheningan itu, di dalam kehampaan tanpa batas, terjadilah sesuatu yang mengerikan dan tak terduga. Dari kedalaman kekosongan itu, lahirlah chaos, kekacauan yang pertama, awal dari segalanya. Perlu diketahui bahwa para dewi tidak membutuhkan perkawinan untuk melahirkan dewi-dewi lainnya seperti manusia. Mereka dapat menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, dan dewa-dewi yang lahir juga merupakan personifikasi dari gambaran terhadap sesuatu. Kita kembali ke chaos. Dari chaos inilah semua hal akan tercipta. Dari rahim chaos, muncul generasi pertama dari para dewa, entitas yang purba, dan lebih kuat dari apapun yang bisa dibayangkan oleh manusia. Chaos menciptakan anaknya yang sulung, yang terkuat, yang diberi nama Gaia. Gaia menggambarkan kehidupan dan harapan, sehingga ia mempersonifikasikan dirinya sebagai bumi. Chaos juga melahirkan Tartarus, sang penguasa dewa bawah yang menggambarkan kemarahan, kebencian, dan kesepian. Kemudian, Tartarus menggali inti bumi dan menciptakan alamnya di sana. Alam yang penuh teror, ketakutan, dan kegelapan, yang kemudian akan kita sebut dengan neraka. Selanjutnya, Chaos melahirkan Eros, dewa yang menggambarkan cinta dan kasih sayang. Eros adalah kekuatan pendorong yang akan menjadi pusat dari berbagai mitos penciptaan selanjutnya. Chaos melanjutkan ciptaannya, melahirkan Nyx, sang malam yang meliputi dunia dengan tirai kegelapan, dan kegelapan itu sendiri Erebus. Keduanya terperangkap dalam tarikan kuat dewa Eros. Mereka saling jatuh cinta, dan dari cinta mereka lah lahir entitas lain yang mengisi dunia dengan keajaiban dan misteri. Gaia melihat semua ini, merasa bahwa ciptaan Chaos telah memberi dunia keseimbangan. Kemudian, masih dalam tanpa proses perkawinan, Gaia menciptakan Uranus
yang kelak akan menjadi suaminya, dewa yang setara dengan dirinya, sang langit dan sang surga, yang dengan kekuatan besar menyelimuti Gaia dengan awan dan menyatukan mereka dalam ikatan yang begitu kuat, seolah-olah langit dan bumi tak bisa dipisahkan. Gaia melanjutkan ciptaannya, Urea, dewa gunung, dan Pontus, dewa samudra dan lautan, yang juga kelak akan menjadi suaminya. Demikianlah ketiga anak Gaia telah lahir dan menciptakan bumi yang kita kenal sekarang. Itulah dewa-dewi generasi pertama, atau yang biasa disebut sebagai The Primordial. Gaia dan Uranus akhirnya menikah dan melahirkan banyak keturunan. Setidaknya ada 12 dewa yang sangat kuat yang dilahirkan oleh Gaia, yang kemudian disebut sebagai Titan. Mereka adalah Oceanus, dewa laut dan air, Tethys, dewa air tawar, Hyperion, dewa cahaya dan pengamatan, Thea, dewi matahari dan cahaya, Kous, dewa titan peramal dan kebijaksanaan, Phoebe, dewi titan ramalan dan kecerdasan, Crius, dewi konstelasi, Mnemosyne, dewi memori, Iapetus, dewa kehidupan fana atau dewa kematian, Themis, dewi hukum, ketertiban dan keadilan, Cronus, dewa waktu, dan yang terakhir Rhea, dewi kesuburan. Berbeda dengan Gaia yang menyayangi anak-anak mereka, Uranus tidak menyukai keberadaan mereka, karena ia tahu mereka mewarisi kekuatan dari Uranus dan Gaia, sehingga ia khawatir akan mengancam kekuasaan dan posisi Uranus sebagai raja para dewa. Kemudian Gaia juga menikahi anaknya yang lain, Pontus, dewa lautan dan samudra, dan kemudian Gaia melahirkan 5 anak. Mereka adalah Nereus, Thomas, Phorcys, Seto, dan Eurybia. Uranus melihat Pontus dan anak-anaknya tidak memiliki kekuatan yang besar, sehingga Uranus tidak khawatir terhadap kehadiran mereka. Pernikahan Gaia dan Uranus juga melahirkan 6 anak lainnya. Berbeda dengan wujud The Titans yang memiliki wujud sempurna seperti manusia, 6 anak tersebut dianggap Uranus memiliki wujud berupa monster, dan mereka adalah 3 Hecatencers yang bernama Aegeon, Gyges, dan Cottus. Mereka adalah makhluk yang menyerupai manusia, tapi memiliki 50 kepala dan 100 tangan. Mereka juga memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Kemudian ada 3 Cyclops yang bernama Arges, Brontes, dan Steropes. Mereka memiliki wujud raksasa, tapi hanya memiliki 1 mata pada wajahnya. Cyclops memiliki kemampuan untuk menciptakan senjata dan alat-alat magis. Cyclops inilah yang kemudian akan membuat sebuah petir yang akan menjadi senjata utama bagi Dewa Zeus kelak. Sekali lagi, Gaia sangat menyayangi semua anak-anak mereka. Uranus melihat makhluk-makhluk mengerikan itu. Dia tidak dapat menerima mereka sebagai anak-anaknya, dan dengan kejam memenjarakan mereka di dalam Tartarus, jauh di dalam rahim Gaia, memicu amarah yang mendalam di hati ibu mereka. Dan itulah dewa generasi kedua atau yang disebut dengan The Titans. Kemarahan Gaia sampai pada titik didihnya. Uranus, suaminya sama sekali tidak ingin membebaskan ke-6 anak mereka. Kemudian rencana pembalasan Gaia dimulai. Dia meminta 12 anaknya, The Titans, untuk membunuh ayah dan membebaskan saudara mereka. Namun, The Titans sangatlah ketakutan, karena mereka sangat menyadari bagaimana kekuatan dari Uranus. Hanya ada 1 Titan yang cukup berani, atau cukup licik untuk melaksanakan rencana itu. Titan tersebut bernama Kronos. Kronos merupakan Titan yang paling kuat dan yang paling licik di antara lainnya. Kronos menerima permintaan Gaia bukan karena ia patuh terhadap ibunya atau ingin membebaskan saudara-saudaranya, tapi ia ingin mengambil posisi dari Uranus, sang penguasa langit dan sang raja para dewa. Kemudian Gaia mengambil sebuah batu permata yang paling kuat dan membentuknya menjadi sabit, kemudian memberikannya kepada Kronos. Sabit itulah yang akan dipakai Kronos untuk membunuh ayahnya kelak.
Kronos juga sadar akan kekuatan besar yang dimiliki oleh Uranus. Kemudian ia merencanakan sebuah siasat licik. Ia menyelinap ke kamar ayahnya saat sedang tidur. Kronos memotong kemaluan Uranus dan membuangnya ke laut. Pembuangan tersebut menghasilkan buih lautan, dan dari buih tersebut lahirlah dewa Aphrodite atau dewa kecantikan dan cinta. Uranus yang terbangun sudah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Dengan sisa kekuatan yang dimiliki, Uranus mengutuk Kronos. Kelak hal yang sama akan terjadi dengan Kronos. Kronos akan digulingkan dan dibunuh oleh anaknya sendiri. Kemudian Gaia yang melihat peristiwa tersebut terkejut dengan keganasan dari Kronos. Gaia tidak menyangka Kronos akan seganas itu. Kemudian dia meminta Kronos untuk berhenti dan menyuruhnya untuk membebaskan saudara-saudaranya, yaitu 3 Cyclops dan 3 Hecatoncers yang dikurung di Tartarus di rahim Gaia. Tapi Kronos ingkar janji, dia tidak membebaskan mereka. Hal ini membuat Gaia sangat marah dan membenci Kronos. Dengan Kronos yang sudah membunuh Uranus, raja para dewa, maka secara otomatis Kronos menjadi raja para dewa dan memimpin para dewa lainnya. Kronos yang sekarang adalah raja para dewa. Diceritakan, ia memimpin para dewa-dewi lainnya selama 1 zaman. Dalam masa kepemimpinannya, Kronos menikahi Rhea, saudarinya. Ketika Kronos menikahi Rhea, ia mengingat kutukan yang diucapkan oleh Uranus, bahwa Kronos akan mengalami nasib yang sama dengan Uranus. Sekali lagi ia merencanakan sebuah siasat licik. Tiap kali Rhea melahirkan, Kronos akan memakan anak-anak mereka. Awalnya Rhea melahirkan 5 orang anak. Mereka adalah Hestia, Demeter, Hera, Hades, dan Poseidon. Karena mereka adalah dewa dan hidup mereka adalah abadi, setelah dimakan oleh Kronos, mereka tetap hidup dan bertumbuh besar di dalam tubuh Kronos. Hal ini membuat Rhea sangat sedih dan berencana menyelamatkan anak yang selanjutnya. Ketika anak yang ke-6 lahir, Rhea dengan cepat menukar anak itu dengan sebuah batu dan membungkusnya dengan kain, kemudian memberikannya kepada Kronos untuk dimakan. Anak yang ke-6 itu bernama Zeus, dan Rhea menyembunyikan Zeus di sebuah pulau di Yunani yang bernama Kreta. Zeus bertumbuh besar di sana. Setelah dewasa, ia menyamar jadi juru minuman Kronos. Kemudian Zeus memberikan sebuah ramuan kepada Rhea untuk diberikan kepada Kronos. Zeus mendapatkan ramuan itu dari Metis, anaknya Oceanus, anak dari Gaia. Setelah Kronos meminum ramuan itu, ia memutahkan semua anak-anaknya. Kemudian Zeus mengumpulkan dan menghasut saudara-saudaranya dan dewa-dewi yang lain untuk melakukan pemberontakan terhadap ayahnya. Zeus juga membebaskan para Cyclops dan Hecatoncers. Kemudian, Cyclops berterima kasih kepada Zeus dengan membuat 3 alat yang ikonik, yaitu petir untuk Zeus, trisula untuk Poseidon, dan helm untuk Hades. Dan mereka juga ikut bergabung dalam pemberontakan itu. Maka terjadilah perang besar antara para Titans dari generasi kedua yang dipimpin oleh Kronos dengan para dewa-dewi generasi ketiga yang disebut dengan The Olympians yang dipimpin oleh Zeus. Perang besar ini dikenal dengan Titanomachy atau yang berarti pemberontakan terhadap Titan. Perang Titanomachy, salah satu perang terbesar dan yang paling bersejarah dalam era para dewa. Perang yang berlangsung selama 10 tahun lamanya dan perang yang menghasilkan era dewa generasi baru, Dewa Olympians dan dewa yang kita kenal pada saat ini. Dampak dari Titanomachy bahkan dapat dirasakan di bumi, bermanifestasi sebagai gempa bumi dan bencana alam lainnya di mitologi Yunani. Para Olympians akhirnya muncul sebagai pemenang Titanomachy dan memenjarakan semua Titans di Tartarus, kecuali Titan Themis dan Prometheus yang memutuskan untuk bergabung dengan The Olympians. Kemudian Zeus melanjutkan kepemimpinannya sebagai raja para dewa, menggantikan Kronos, dan membagi wilayah kekuasaannya menjadi 3, yaitu Zeus menjadi raja langit, Poseidon menguasai lautan, dan Hades menjadi penguasa dunia bawah. Dengan demikian, para dewa Olympians yang kita kenal sekarang terdiri dari Zeus, raja para dewa, dewa langit dan guntur, Hera, dewi pernikahan dan kelahiran, Poseidon, dewa laut dan gempa bumi, Demeter,
Dewi pertanian dan kesuburan, Tina, Dewi kebijaksanaan dan perang, Apollo, Dewa matahari, musik, puisi dan ramalan, Artemis, Dewi bulan, berburu dan keperawanan, Ares, Dewa perang, Aphrodite, Dewi cinta dan kecantikan, Hephaestus, Dewa api dan besi, Hermes, Dewa perdagangan, pencurian dan penunjuk jalan, Hestia, Dewi perapian dan keluarga. Para dewa tersebut berasal dari anak hasil pernikahan antar para dewa yang tinggal di Gunung Olympus. Hades yang ikut perang Titanomaki dan saudara Zeus di beberapa sumber disebut sebagai dewa Olympus juga, meskipun Hades tinggal di dunia bawah bukan Gunung Olympus. Dan itulah kisah panjang mitologi Yunani dari penciptaan awal sampai dengan kisah di Olympians, dewa generasi ketiga. Namun sebenarnya, kisah tersebut tidak berhenti pada The Olympians saja. Masih banyak kisah menarik lainnya setelah perang Titanomaki dan setelah Zeus menjadi raja para dewa. Seperti The Olympians yang kemudian hari akan berperang melawan Gaia, atau ada juga kisah pemberontakan Poseidon terhadap Zeus, dan ada juga kisah di mana Zeus akhirnya membebaskan para Titans dari Tartarus. Tapi di video kali ini kita akhiri sampai di kisah The Olympians. Kisah mitologi Yunani lainnya akan diceritakan pada video-video selanjutnya.